Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ini, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada buat setiap kita. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa menghadap tahta Tuhan yang kudus. Sebab hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Sebab hanya Dia saja yang layak kita sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini pada pagi hari ini. Memenuhi setiap umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami tanpa terkecuali di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu lah yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu lah yang memulihkan keadaan kami. Hadirat-Mu lah Tuhan yang menyegarkan setiap kami. Bahkan segala sesuatu yang membuat kami letih dan lesu. Kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu ada kesegaran, ada sukacita. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Karena itu biarlah mulut kami menyembah-Mu, mulut kami memuji-Mu, hati kami, pikiran kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Yesus saja yang layak ditinggikan, layak kami sembah, layak kami puji. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Thank God, kami bersyukur buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, ujilah aku Tuhan,
yang hebat. Kami percaya Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang membuat kami bersih tangan, Allah yang kami nanti-nantikan. Haleluya, oh haleluya, sebab Kau Allah yang perkasa. Biar mulut kami Tuhan memasmurkan, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebenaran. Kau Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Kami banggakan Engkau, Yesus Tuhan. Kami banggakan Yesus Tuhan. Sebab Allah kami Allah yang hidup, Allah kami Allah yang perkasa, Allah kami Allah yang berdaulat. Tidak ada satupun tanpa perkenanan Allah. Semua terjadi karena anugerah Tuhan yang besar. Karena itu kami mau sembah Kau, kami mentinggikan Kau lebih lagi. Kami menyatakan bagi-Mu segala pujian, segala hormat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya Ibu silakan duduk, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus Kristus yang telah menguduskan kami, menyucikan, mentahirkan kami Tuhan, sehingga kami
boleh layak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, jikalau kami menyatakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Terlebih lagi Engkau Tuhan, karena Engkau telah menyatakan bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Ketika kami menyatakan aku merindukan-Mu Tuhan, hati-Mu jauh lebih merindukan kami Tuhan. Ketika kami mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah hati-Mu Tuhan sebenarnya sangat merindukan kami. Oleh sebab itulah sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, jikalau hati-Mu demikian merindukan kami. Ketika Engkau begitu mengasihi kami, itulah yang menyebabkan Engkau Tuhan memberikan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai bukti cinta-Mu yang begitu besar yang tidak pernah terpikirkan oleh hati kami Tuhan. Engkau memberikan Yesus untuk mati bagi kami, sehingga cinta-Mu dinyatakan dan kami boleh hidup untuk menyambut kasih-Mu yang begitu besar. Untuk menyambut kerinduan-Mu di mana Engkau merindukan kami untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kerinduan-Mu yang begitu besar. Dan hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau terjadi kebersamaan ini Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan selalu baru tiap pagi yang boleh kami terima Tuhan. Tetapi Engkau bawa kami ke tempat ini Tuhan. Engkau angkat jiwa kami Tuhan. Untuk memandang kepada Engkau Tuhan. Untuk dengan penuh sukacita dan ucapan syukur Tuhan. Memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Oh Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini sebagai imam yang Tuhan telah angkat, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kebijakan-kebijakan presiden kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah semuanya itu memihak kepada rakyat dan seluruh bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, bawa bangsa kami ini Tuhan mengalami kemajuan dan terobosan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan oleh karena pandemi ini Tuhan, kami bersyukur jikalau bangsa ini masih bertahan Tuhan. Kami bersyukur jikalau bangsa ini masih tetap ada, terus mengalami satu kemajuan dan terobosan Tuhan. Karena kami Tuhan, tetapi karena Engkau masih memandang kepada bangsa ini, oleh karena Engkau masih mengasihi bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itulah terus beri kekuatan kepada presiden kami, jajaran kami, segenap stafnya Tuhan, segenap pemerintahan dari atas sampai paling bawah Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, mereka memiliki hikmat, roh yang bijaksana Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalankan segala kebijakan pemerintahannya, semua tertuju untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia Tuhan, sehingga shalom, kesejahteraan, kemakmuran Tuhan turun atas bangsa ini, oleh karena Engkau yang menolong dan memberikan kekuatan kepada pemerintah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan.
Engkau mengarahkan setiap kami Tuhan. Melalui pengembalaan Tuhan, kami terus diarahkan di dalam penyembahan, pujian, dan doa Tuhan. Kami terus diarahkan kepada hal yang paling mendasar Tuhan. Kami boleh di dalam pengajaran-pengajaran Alkitab Tuhan, kami boleh semakin mengalami pengudusan. Kami boleh semakin mengalami begitu banyak terobosan Tuhan. Kami bersyukur dan pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu, Gereja Raja Kemuliaan Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang ada di onsite Tuhan, maupun di online Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lihat kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Jikalau pada saat ini Tuhan, ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami sakit Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah tubuhnya dan melepaskan segala sakit penyakitnya. Dan Engkau mengaruniakan kesembuhan, pemulihan, kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, ada umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan Tuhan, mengalami begitu banyak pergumulan yang menimpa hidup mereka Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan terobosan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka ketika mereka menghadapi hari-hari di dalam kesulitan ini Tuhan. Mereka tetap memandang kepada Engkau Tuhan, mengangkat tangannya untuk menerima pertolongan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan saat itulah Tuhan, ketika dengan iman Tuhan, mereka mempercayai bahwa mereka memiliki Allah yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertindak akan segala sesuatu yang dihadapi umat-Nya. Mereka akan mendapatkan pertolongan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan mereka akan menerima kelepasan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jam selanjutnya ini Tuhan. Mari Tuhan, semakin bakar perapian jiwa dan roh kami Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami tetap memiliki api roh yang menyala-nyala. Api roh yang senantiasa berkobar-kobar Tuhan. Di dalam kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam kami boleh semakin setia mentaati kebenaran firman-Mu. Semakin setia untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu atas hidup kami, atas gereja-Mu Tuhan. Semakin setia di dalam kami boleh mengiring Engkau sampai tiba di garis akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan Allah kita yang hebat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Setiap pagi rahmat
dengan air mata, tapi aku percaya di dalam nama Yesus yang sebagai air kehidupan itu membuat air mata menjadi mata air yang tidak berkesudahan, memberi kekuatan, memberi perlindungan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus, kami perlu air kehidupan itu. Berbicara kepada kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi mata air dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, mata air dalam kehidupan kami, sehingga semua jemaat akan bertumbuh, punya kekuatan lahir dan batin sampai kekekalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai setan jahat yang coba mencuri satu kata Tuhan. Hancurkan di dalam nama Yesus dan kubuang ke dalam neraka yang dalam, dan biarlah firman Tuhan bertumbuh 160, 30 kali lipat. Sehingga sungguh Tuhan dalam kehidupan anak Tuhan, mata air kehidupan terus memancar Tuhan yang tidak pernah ada hausnya. Dalam nama Tuhan luar biasa kami berdoa. Bapa yang percaya mata air kehidupanmu sudah memancar terus menerus sampai kehidupan kekal. Mari kami bersama-sama. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang the power of Jesus Christ, living water. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan adalah satu kebenaran firman Tuhan yang perlu Anda dan saya pahami bersama, yaitu tentang Yesus Kristus adalah mata air kehidupan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, Anda sudah yang setia mengikuti program daripada GRK, Gereja Raja Kemuliaan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sedang terus belajar tentang all about Jesus Christ. Ya. Ada 7 sebutan Yesus Kristus yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kami Tuhan, yaitu tentang Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Ya. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah pintu. Ya. Sekarang kita akan berbicara soal Yesus adalah air kehidupan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, berbicara soal air seringkali Anda dan saya mungkin tidak pernah terlalu memikirkan, apalagi kalau kita hidup di daerah area kita, ya, Indonesia bagian timur, air itu sangat sering sekali, saudara. Ya. Air itu kan, bahkan baru ini Bapak dikasih Tuhan, penelitian atau sebuah inovasi oleh thelivingwaterkingston.com, ya, satu website Kristiani, menjelaskan bahwa tubuh manusia ini 80%-nya adalah air, saudara. Ya. Jadi 80% tubuh manusia ini adalah air. Kalau Anda dan saya satu kali usia 70 tahun, maka Anda memerlukan air yang banyak, saudara. Ya. Bisa 5 juta liter katanya, saudara. Saya juga tidak ngerti bagaimana minumnya 5 juta, saudara. Ya. 1 liter saja bisa kembung. Apalagi 2 liter, saudara. Saya juga nggak ngerti bagaimana, saudara. Tetapi mau tidak mau memang tubuh manusia ini penuh dengan air, saudara. Mata Anda perlu air. Karena manusia selalu mudah mencurahkan atau mengeluarkan air mata. Coba Anda bayangkan kalau tidak air matamu menjadi kering, saudara. Ya. Lalu kemudian mulut ini perlu ludah, saudara. Ya. Untuk mengunyah, untuk bicara, saudara. Anda perlu ludah, saudara kasih. Bahkan penelitian atau informasi itu menjelaskan setiap sendi tulang itu sangat memerlukan air, saudara. Ya. Jadi semua perlu air. Bahkan di sana dijelaskan kalau Anda dan saya kekurangan air 2%, maka kekuatan tubuhmu akan drop 20%, saudara. Kalau tubuhmu ini kekurangan air 20%, maka engkau tidak bisa berjalan. Ya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, saya tiba-tiba berpikir, bisa saja usia menjelang tua, ya, maksudnya usia menjelang bertambah terus, saudara, dan tiba-tiba ada seseorang tidak mampu berjalan. Ya. Dan saya berpikir relasinya dengan air ini, saudara. Ya. Jangan-jangan mereka itu pada waktu mudanya itu kekurangan air. Ya. Mereka tidak pernah mengkonsumsi air dengan baik. Nah, Bapak dikasih Tuhan, dengan demikian Bapak dikasih Tuhan, betapa pentingnya air itu, saudara. Betapa pentingnya air buat Anda dan saya. Sejauh mana Anda dan saya memikirkan hari ini secara spiritualitas. Apakah
Air kehidupan itu ada dalam dirimu, saudara. Secara spiritualitas, apakah hari-hari yang kau jalani ini penuh dengan air mata, saudara? Air mata yang penuh dengan kesengsaraan, air mata yang penuh dengan segala kekecewaan, air mata yang penuh dengan segala keterpurukan akan kehidupan ini, saudara yang kasih. Air mata yang penuh dengan segala kesedihan, ataukah dalam jiwamu penuh dengan mata air, saudara? Ya, the fountain water, saudara. Ya, mata air, saudaraku, yang melimpah. Bapak dikasih Tuhan, kalau Anda menemukan mata air, maka mata air itu akan terus, saudara, mengalir, mengalir, mengalir. Bahkan kalau mata air itu begitu kuat sekali, saudara, maka dia akan memancar, saudara, menjadi satu mata air yang bisa memenuhi daerah tersebut, saudara. Coba Anda dan saya renungkan, sejauh mana kehidupan Anda dan saya ini, saudara. Yesus Kristus dalam kitab Yohanes ini bertemu dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Ya, dia Yesus menjelaskan bahwa Yesus dalam keadaan letih, saudara. Kenapa Yesus letih? Karena begitu banyak pelayanan dan Yesus tidak suka kalau dibanding-bandingkan, saudara. Ya, pada waktu itu banyak orang mengatakan bahwasanya Yesus Kristus membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis, saudara. Padahal Alkitab menjelaskan Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi itu para muridnya. Dan Yesus hanya pergi, saudara, ke Yudea. Ya, dia keluar dari Yudea ingin ke Galilea, saudara. Dan mau tidak mau dia harus melewati satu daerah yang namanya Samaria. Di sana ada sumur, Bapak dikasih Tuhan, namanya sumur Yakub, saudara. Ya, di tanah Sikar, saudara kasih. Nah, pada waktu di sana itu Bapak dikasih Tuhan, Yesus sedang keletihan dan Yesus Kristus ingin ya pokoknya Yesus Kristus mampir di sumur itu. Ya. Nah, pada waktu mampir di sumur itu di daerah Samaria, saudara. Ini sesuatu yang tidak biasanya. Seseorang Yahudi, apalagi orang terhormat, mampir ke daerah Samaria itu tidak biasa, saudara kasih. Tapi Yesus harus mampir ke sana. Nah, pada waktu Yesus mampir ke sana, Bapak dikasih Tuhan, Yesus bertemulah dengan perempuan Samaria, saudara. Ya. Bapak dikasih Tuhan, Alkitab menjelaskan pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu pada waktu siang hari. Ya, coba kita lihat sendiri kebenaran firman Tuhannya di sini. Ya, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Jadi, ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, saudara. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, coba Anda renungkan. Seorang perempuan, dia keluar pada waktu hari siang. Di tengah orang sedang makan siang. Jam 12 siang adalah waktu makan siang seluruh dunia, saudara. The whole world, ya, lunch time is 12 o'clock, saudara. Sama, ya. Indonesia jam 12. Saya di sekolah SMA, saya suka pergi camping, saudara, ke daerah-daerah, ke gunung-gunung. Dan saya perhatikan semua penduduk pasti pagi hari, saudara. Menyuci pakaian lah, ya, mandi di sungai lah, dan lain sebagainya. Mereka melakukan aktivitas dengan water itu, saudara, berhubungan dengan air, saudara, itu adalah pagi hari. You can imagine, Anda bayangkan ini seorang perempuan, dia bawa tempayan, saudara, ada tempayan di pundaknya, dia datang jam 12 siang. Ada apa yang terjadi, saudara? What's going on, saudara, dengan perempuan ini? Nah, Bapak dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwasanya perempuan Samaria adalah hidup dalam kesendirian, saudara. She is loneliness, saudara. Sendiri, saudara. Ya. Tidak punya siapapun juga. Tidak punya keluarga. Saudara yang kasih, ada banyak orang di dunia ini. Jangankan teman, saudara. Keluarga tidak punya. Pernahkah Anda satu kali berteriak dalam hidupmu, Tuhan, aku ini sendiri. Aku tidak punya teman. Bapak dikasih Tuhan, saya percaya banyak orang-orang di gereja berteriak seperti itu. Banyak orang datang ke gereja, hingar-migarnya musik gereja, hingar-bingarnya penyembahan kepada Tuhan.
Ya, begitu kobarannya firman Tuhan disampaikan oleh seorang pendeta. Mungkin dan pasti, saudara. Ada satu orang hatinya sendiri. Loneliness, saudara. Seperti perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria adalah gambaran seorang perempuan yang penuh dengan segala ketakutan, saudara. Karena status sosial, saudara. Ketakutan karena eksistensi diri. Dia takut tidak dihargai. Dia takut dihina. Dia takut tidak dipandang oleh siapapun juga, saudara. Dia penuh dengan segala ketakutan. Kepahitan hidup, saudara. Ya, masa lalu yang kelam. Ya, dia betul-betul seseorang yang desperate, saudara. Seseorang yang putus asa. Itulah sebabnya perempuan Samaria ini, dia datang pada siang hari. Nobody know about her, saudara. Tidak ada seorang pun dirinya. Tidak ada seorang pun yang karena, saudara. Siang hari, saudara. Itulah perempuan Samaria, saudara. Dan itulah sebenarnya keadaan zaman saat ini, saudara. Dan kalau Anda pikir banyak manusia di dunia ini suka akan alkohol, saudara. Suka akan kemaksiatan, saudara. Itu sebenarnya kompensasi dari kehidupan kesendirian. Dari jiwanya yang hampa, saudara. Jiwanya yang kosong, saudara. Semua orang satu kali dalam kehidupan pernah mengalami kehampaan dalam jiwanya. Kekosongan dalam jiwanya, saudara. You must believe about that, saudara. Anda harus percaya soal itu. Karena ini bukan soal post-truth, saudara. Ini bukan soal hoax, saudara. Tapi ini sebuah kebenaran, saudara. Ini sebuah fakta di dunia, saudara. Anda pikir kalau Anda punya uang, Anda bisa hidupmu tidak pernah kosong. Itu omong kosong, saudara. Anda pikir Anda punya kepandaian, Anda punya kekuatan, Anda punya ketenaran, namamu tenar di seluruh dunia, dan Anda pikir jiwamu tidak pernah kosong. Sekali lagi saya katakan itu omong kosong, saudara. Semua manusia pernah akan mengalami emptiness soul. Jiwa yang kosong, jiwa yang hampa, saudara. Itulah Bapak yang dikasih Tuhan. Gambaran dari perempuan Samaria ini, saudara. Dan ini bukan alegori, saudara. Ini adalah fakta. Itulah sebabnya di layar itu saya beri sebuah gambaran tentang tempayan, saudara. Yohanes 4 ayat 28 di sini. Coba tolong satu orang bacakan. Yohanes pasal 4 ayat 28. Tolong bacakan, saudara. Tolong bacakan satu orang. Yohanes 4 ayat 28. Yes. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ya, meninggalkan tempayannya, saudara. Tempayan kosong itu dia tinggalkan, saudara. Ya, itu di akhir cerita setelah dia menerima pengurapan daripada kuasa Yesus Kristus, air kehidupan itu, saudara. Nah, banyak manusia seperti itu, saudara. Bukankah Anda dan saya dikejutkan dengan seorang bintang film yang bernama Robin Williams, saudara? Siapa yang tidak kenal Robin Williams? Ya, saya pernah menonton film Robin Williams di televisi, ya. Dengan sebutannya nano. Oh, banyak orang ketawa, saudara. Lihat wajahnya saja ketawa. Itu wajahnya tuh, waduh. Wajah Robin Williams tuh dia memang seorang bintang film yang watak gitu. Wajahnya tuh bisa berubah, saudara. Bisa berubah tiba-tiba menjadi wajah yang melankolis. Tiba-tiba bisa menjadi wajah yang gagah begitu, saudara. Dan Robin Williams ini Bapak dikasih Tuhan, kepandaiannya adalah mengubah pola vokal suaranya, saudara. Dia bisa menjadi suaranya itu intonasinya seperti wanita. Pernah satu kali dia membuat film yang berjudul Mrs. Doubtfire, saudara. Ya, dia berubah dari seorang laki-laki menjadi seorang ibu, ya, dan mengurus begitu banyak sekali urusan-urusan wanita, saudara. Terkenal, banyak uang. Bapak yang dikasih Tuhan. Situs Wikipedia menjelaskan, William dan istrinya Marsha Garcis mendirikan sebuah yayasan namanya Windfall Foundation, saudara. Sebuah lembaga penggalangan dana untuk amal, saudara. Dia menggalang dana untuk lembaga amal.
Robin banyak menyumbang waktu dan energinya untuk amal. Termasuk di komik relief dan usaha penggalangan dana lainnya. William menderita depresi sepanjang hidupnya dan terus berjuang mengatasi kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol. Pada tanggal 11 Agustus 2014, ia ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Come on, Bapak yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara Anda yang di mana yang menyaksikan ini semua, Anda pikir sekali lagi uang bisa segala-galanya? No way, saudara. Anda pikir ketenaran, kehebatan dirimu, nama besar bisa menjadikan hidupmu segala-galanya dan jiwamu tidak pernah kosong. Saya beri katakan, itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia kita pada seorang yang merasuk akan uang, saudara. Terasuk akan uang, namanya Yudas Iskariot. Dan begitu uang yang diterima 30 keping perak dengan menjual Yesus Kristus, apa yang terjadi? Yudas Iskariot membunuh diri. Jadi ada banyak orang yang mengalami kekosongan akan jiwanya, saudara. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Yesus telah hari ini menawarkan kepada Anda dan saya semuanya. Seperti ayat yang tadi saya bacakan, tolong bacakan sekali lagi. Yohanes pasal 4, ayat 13, 14 sampai 15. Tolong bacakan sekali lagi. Silakan. Yohanes 4 Ya. ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Amin. akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yes. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan mencari kepuasan duniawi. Jangan mencari kepuasan kesesaatan. Jangan mencari kepuasan jiwamu mengatasnamakan aktivitas pelayanan. Jangan mencari kepuasan jiwamu dengan menamakan melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan memuaskan jiwamu Bapak Ibu dikasih Tuhan dengan berbagai macam kegerakan-kegerakan amal. Sepertinya kita tahu bahwa dengan cara seperti itu jiwa kita akan menjadi puas. Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak akan pernah puas. Yesus mau katakan, akulah air kehidupan. Akulah air kehidupan. Yesus Kristus yang memuaskan jiwamu, saudara. Yesus Kristus yang menjadi sahabat sejati. Dunia boleh meninggalkan engkau. Engkau pun mungkin tidak punya sahabat. Tapi dengar baik-baik. Ada satu orang namanya Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang sejati, Bapak dikasih Tuhan. Sejauh mana Anda dan saya percaya bahwa air kehidupan itu ada dalam dirimu. Sehingga dengan kata lain, secara keajaiban, secara supranatural, ada mata air kehidupan dalam jiwamu. Yesus yang penuh dengan segala kasih sayang menyertai engkau senantiasa. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda dan saya itu terus akan menguasai dirimu, saudara. Kalau kau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka mata air kehidupan itu ada dalam dirimu, saudara. Seperti perempuan Samaria ini. Dia berbicara dengan Yesus Kristus dan dia percaya Yesus adalah Mesias. Dengan demikian Bapak dikasih Tuhan, tiba-tiba muncul mata air kehidupan. Karena ketika mata air kehidupan itu saudara berbicara satu kuasa. Namanya kuasa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu akan menghibur engkau. Ya. Pernah satu kali saya berbicara kepada seorang wanita, ya, dan saya katakan, limpahkan air matamu di bawah kaki Yesus Kristus, seperti Maria yang menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, saya melihat di wajahnya itu terjadi pertentangan dan mulai merah, saudara. Ya, artinya dia sedang menahan derayan air mata itu, Bapak dikasih Tuhan. Ketika Anda dan saya masuk kepada Yesus Kristus, bagi saudara dalam kehidupannya, tapi itu bukan suaminya. Dan dia jujur, Bapak dikasih Tuhan. Pengakuan, Bapak dikasih Tuhan. Pengakuan akan segala kekurangan hidup Anda. Pengakuan akan segala kesalahan dirimu, saudara. Itu penting sekali, Bapak dikasih Tuhan. Berapa banyak orang itu dalam kehidupannya tidak pernah mau mengakui kekurangannya, saudara. Seringkali diberitahu orang itu tentang kekurangannya, tapi dia tidak mau tahu. Ya, dia tidak pernah mau minta maaf.
terus berkelit ke kiri, berkelit ke kanan, saudara. Terus mencari alibi, terus mencari alasan, memainkan logika berpikirnya, kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah berani mengaku kesalahannya. Dia tidak berani mengaku kekurangannya. Datang kepada Tuhan, sujud seperti perempuan itu, saudara. Mengaku segala kekurangannya, maka air kehidupan dalam jiwamu memancar, saudara. Tapi kalau engkau dan saya tidak pernah mau mengakui itu, saudara, maka engkau akan penuh dengan segala kepahitan hidup. Kemanapun kau berjalan, engkau akan terus bawa tempayan itu, saudara. Engkau akan bawa itu segala beban itu, saudara. Engkau akan bawa segala status sosialmu yang kosong itu, saudara. Yang hampa itu, saudara. Yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau akan bawa terus. Ya. Engkau akan berlindung di balik namanya olahraga. Engkau berlindung di balik namanya kecantikan. Engkau berlindung di balik namanya kesombongan. Engkau berlindung di balik namanya minder dan lain sebagainya, saudara. Datang sujud syukur kepada Yesus Kristus. Seperti perempuan Samaria ini, saudara. Mengaku akan segala ketidakmampuan Anda dan saya. Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Itulah yang dilakukan perempuan Samaria ini. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan. Perempuan Samaria ini, dia berani, saudara. Hidup sebagai seorang pemuji dan penyembah, saudara. Ya. Dia berani sebagai God worshipper, saudara. Itulah sebabnya dia katakan kepada Yesus Kristus, orang menyembah Bapa itu kepada Tuhan itu di gunung-gunung. Yesus katakan tidak perlu. Engkau hanya perlu menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, saudara. Artinya perempuan Samaria ini meluangkan waktunya, memberikan waktunya, Bapak dikasih Tuhan. Men-set up waktunya, saudara. Mengatur waktunya, saudara. Perempuan Samaria ini mengatur waktunya, menentukan waktunya, menetapkan waktunya, bukan menyiksakan waktunya, saudara. Tolong garis bawahi, saudara, berapa banyak anak Tuhan ya yang seringkali waktu tersisa baru berdoa kepada Tuhan. Setelah tubuh capek dan lain sebagainya. Setelah mandi, makan dan lain sebagainya, saudara. Masuk tempat tidur berdoa 2-3 menit. Dalam nama Yesus, amin, saudara. Halo. Saudaraku yang kasih. Itu waktu yang tersisa, saudara. Tidak mungkin mata air kehidupanmu terus memancar, saudara. Tidak mungkin mata air supranatural itu, mata air keajaiban itu terus memancar. Impossible, Bapak dikasih Tuhan. Tapi ketika Anda menjadi pemuji penyembah, God worshipper, saudara. Ya, God prayer, saudara. God praise and worship, ya. Memuji menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara. Anda meluangkan waktunya, saudara. Anda memberikan waktunya, Bapak dikasih Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu ajarkan tentang doa, saudara. Tentang doa. Anda boleh baca Alkitab. Yesus Kristus tidak pernah mengajar berkhotbah, saudara. Yesus Kristus tidak pernah mengajar mengusir setan. Yesus Kristus tidak pernah mengajar apapun juga tentang bahasa roh dan lain sebagainya, saudara. Yesus Kristus hanya mengajar tentang doa. Pray, pray, pray. Until something happen, saudara. Berdoa dan berdoa, saudara. Itu yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. God worshipper, saudara. Beranikah Anda menjadi pemuji penyembah Tuhan? Beranikah Anda menjadi pendoa, saudara? Menjadi pendoa, sekali lagi saya mau katakan, bukan panggilan, saudara. Tidak pernah ada ayat di Alkitab, engkau dipanggil menjadi seorang pendoa. Engkau tidak dipanggil menjadi seorang pendoa. Engkau dipanggil menjadi seorang pendoa. Ini pendoa sahabat kaliber internasional. Tidak ada di dalam Alkitab. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang hanya memuaskan batin manusia. Semua orang seharusnya menjadi pendoa dan pemuji penyembah Tuhan. Semua orang, saudara. Anda seorang tokoh teolog, Anda seharusnya menjadi seorang pendoa pemuji penyembah Tuhan. Anda seorang gembala, Anda seharusnya pendoa pemuji penyembah Tuhan. Anda seorang Kristen hidup dalam marketplace, Anda pemuji penyembah Tuhan. Anda mahasiswa Kristiani, Anda pemuji penyembah Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, pemuji penyembah Tuhan. Anda bermain musik, Anda pikir bermain musik cukup 2 jam, 3 jam. Dan Anda tidak pernah ada persiapan doa dan pujian. Saya mau beritahu, Anda seperti pemusik dunia, saudara. Pemusik dunia saja meluangkan waktunya. Bagaimana dia bermain gitar. Bagaimana dia meluangkan waktunya dengan gitar. Bagaimana dia menjiwai tentang musik itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sejauh mana Anda intim dengan Tuhan. Itulah mata air kehidupan, saudara.
sejauh mana Anda intim dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan kebingungan ketika dia tahu ada kuasa setan. Dia cari pendeta anu, dia cari pendeta ini saudara. Dia cari orang ahli okultisme. Dia cari pendeta yang mantan dukun. Saya mau beritahu tidak sesuai dengan Alkitab. Ketika Anda memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka urapan Yesus Kristus, kuasa Tuhan akan tercurahkan dengan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, setan itu akan lari. Ketika Anda memuji, menyembah kepada Tuhan. Do you believe? Beranikah kau menjadi pendoa, pemuji, penyembah Tuhan? Hei anak Tuhan, beranikah kau menjadi pendoa, pemuji Tuhan? Dalam di era pandemi COVID-19 ini, Bapak dikasih Tuhan. Itulah Yesus, air kehidupan. Itulah Yesus, air kehidupan. Air kehidupan sudah ada dalam jiwamu. Tapi air kehidupan itu tidak pernah memancar menjadi mata air kehidupan, saudara. Tidak pernah memancar menjadi mata air yang penuh kuasa dan mujizat, saudara. Karena Anda lack of prayer. Karena Anda kurang sekali berdoa, saudara. Anda kurang sekali menyembah kepada Tuhan. Anda tidak mau membuka pintu surga dengan pujian penyembahan, saudara. Mohon maaf, dalam nama Yesus Kristus, seringkali kebenaran firman Tuhan diputar balikan, saudara. Sesungguhnya yang punya kunci kerajaan surga cuma si A. Sesungguhnya yang punya kunci kerajaan surga cuma si B, saudara. Sesungguhnya yang punya kunci kerajaan surga cuma pendeta ini, kaliber internasional yang disebut dengan Nabi. Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang ini, saudara. Bahkan Matius pasal 16 menjelaskan, hei Petrus, ya, hei Petros, di atas Petra ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan pernah menjamahnya. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. The key of the kingdom of God is belong to the church, saudara. Kunci kerajaan surga adalah miliknya gereja. Dan gereja adalah Anda dan saya. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Anda bukan orang Israel. Anda dan saya ada gereja, saudara. Gereja yang didirikan, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Gereja adalah warisan kerajaan Allah, saudara. You have the key of the kingdom of God. Engkau punya kunci kerajaan surga, saudara. Bukan si A, bukan si B, bukan saya. But we are. Because Anda dan saya percaya Yesus adalah mata air kehidupan. Ada amin, saudara? Yesus adalah mata air kehidupan. Dan itulah yang membuat mata air kehidupan itu akan memancar dalam jiwamu, saudara kasih. Itulah yang membuat engkau penuh dengan kelimpahan mata air itu. Satu kali engkau air mata. Tapi begitu Yesus Kristus bekerja dalam jiwamu, engkau akan bangkit lagi, saudara. Anda keep on fire lagi, Bapak dikasih Tuhan. Anda menyembah kepada Tuhan lagi. Anda masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Anda masuk lagi dalam garisnya Tuhan, saudara kasih. Anda bisa lelah secara fisik dan lain sebagainya. Tapi begitu Anda masuk dalam pujian penyembahan, Anda dibangkitkan lagi. Karena air kehidupan sudah ada dalam dirimu. Yesus Kristus sudah ada dalam dirimu. Air kehidupan itu tidak pernah ada habis-habisnya. Ada amin, saudara? Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, saudara. Yang ketiga, Bapak dikasih Tuhan. Beranikah Anda bersaksi? Dare to be witnesses, saudara. Beranilah untuk menjadi saksi, saudara. Beranilah untuk menjadi saksi. Kenapa banyak orang Kristen kering rohaninya? Kenapa banyak orang Kristen lelah, letih? Karena Anda cuma menerima, saudara. Anda menerima pengurapan dari pendeta. Ya. Anda menerima pengurapan dari si A, dari si B. Alkitab mengatakan pengurapan itu datang dari tempat yang maha tinggi, saudara. Datang daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan Alkitab mengatakan jadilah saksiku. Di Yerusalem, di Yudea. Kisah para Rasul 1:8 mengatakan, you shall receive power when the Holy Spirit come upon you, and you shall be my witnesses in Judea, Samaria, and all over the world. Bapak dikasih Tuhan. Dare to be witnesses, saudara. Ya, beranilah Anda bersaksi, saudara. Beranilah Anda bersaksi. Ketika Anda bersaksi, menceritakan Yesus Kristus, menceritakan kebaikan Yesus, saudara. Menceritakan apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup Anda dan saya. Beranilah Anda bersaksi, saudara. Ceritakan tentang Yesus Kristus, hidup itu memancar dalam dirimu, Bapak yang dikasih Tuhan. Memancar dalam jiwamu, Bapak dikasih Tuhan. Jangan diam aja di rumah. Worshiping God from home. Bapak dikasih Tuhan itu baik.
Tapi lebih daripada itu, Anda keluar, saudara. Ceritakan tentang Yesus. Tell about Jesus Christ, saudara. To everybody, kepada semua orang. Ceritakan Yesus. Bagaimana Yesus hebat. Bagaimana Yesus baik. Ketika kau menangis, ceritakan tentang kehebatan Yesus. Maka mata air kehidupan itu ada dalam dirimu, saudara. Kalau Anda dan saya berani bersaksi, saudara, maka sesuatu akan terjadi, saudara. Kemuliaan Kristus ada dalam hidupmu. Karena Anda dan saya sedang mengerjakan tentang kerajaan surga. Saya baca Yohanes pasal 4 ayat 31. Coba ayat yang terakhir tolong baca. Yohanes pasal 4 ayat 31 Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Bapak dikasih Tuhan. Itu yang dilakukan nanti Yesus Kristus, saudara. Berani dia bersaksi, saudara. Menjuru murid-muridnya, bukan nanti, sekarang. Sekarang, Pak, ladang sudah menguning, saudara. Ya, gandumnya sudah memutih, sudah siap untuk dituai. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kesimpulan akhir, saudara. Dari perempuan Samaria ini Bapak dikasih Tuhan. Ada 3 hal. Panggilan, a call to believe that Jesus is your God. Panggilan untuk percaya Yesus adalah Tuhan. A call to be God worshipper. Panggilan untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan. A call to be witnesses. Panggilan untuk bersaksi Bapak dikasih Tuhan. Itulah yang membuat mata air kehidupan akan memancar dalam dirimu. Apapun air matamu, ketika kau percaya akan panggilan ini, maka Tuhan Yesus Kristus mengubahnya menjadi mata air kehidupan. Mari kita berdoa dan saya undang tim musik untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Engkau menjadi pengusir setan. Ada banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Engkau dalam kehidupan doanya, menjadi seorang pendoa bagi Engkau, menjadi seorang pendoa bagi bangsa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga mengajar kami untuk tidak bergantung kepada mereka. Kami bergantung kepada Engkau Yesus Kristus. Jadikanlah kami pemuji penyembah Engkau, jadikanlah kami the true worshiper, Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar dalam roh kebenaran. Jadikanlah kami, Yesusku, pesaksi-pesaksi tentang Injil Kerajaan Surga, Tuhan. Jadikanlah kami, saudara, untuk berani mengaku tentang segala kekurangan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Inilah hidup kami, Yesusku. Dan kami minta kekuatan daripada-Mu, karena kami sesungguhnya adalah bejana kemuliaan Engkau, Tuhan. Give me power, Lord Jesus. Oh, mari the Holy Spirit, kekuatan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Mari kita nyanyikan lagu itu. Haleluya, Yesus. Tuhan yang ajaib. Terima kasih.
seperti perempuan Samaria ini Tuhan. Jadikan kami punya kepekaan Tuhan. Memenangkan satu jiwa buat Engkau Tuhan. Jauhkan kami Tuhan. Untuk memikirkan perkara-perkara yang bukan berasal daripada Engkau. Oh mari the Holy Spirit. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Berapa banyak di antara saudara hari ini, Tuhan aku mau mata air kehidupan itu memancar dalam hidup. Engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Seberapa banyak mata air itu engkau rindukan memancar dalam jiwamu, memancar dalam jiwamu, memancar dalam jiwamu. Di dalam nama Yesus, segala bentuk kekosongan jiwa itu, segala bentuk kehampaan jiwa, di dalam nama Yesus Kristus, diisi penuh oleh Yesus Kristus, diisi penuh oleh Roh Kudus. Roh Kudus melimpah, Roh Kudus yang sudah kau percaya melimpah dalam jiwamu, melimpah di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak dikasih Tuhan, buka kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus. Terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Wajahnya dihadapkan kepadamu. Sinar kasih Tuhan melimpah. Percayakah engkau kasih kepada Tuhan yang melimpah, membuat hidupmu penuh dengan pancaran Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan ada dalam hidup. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini air matamu diubah oleh Tuhan menjadi mata air kehidupan. Mulai hari ini kekosongan jiwamu sudah diisi penuh oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di rumah tanggamu, seluruh rumah tanggamu diberkati oleh karena engkau. Istrimu diberkati oleh karena engkau. Suami karena engkau, gereja bukan engkau. Pekerjaanmu, tempat bekerja apa saja diberkati oleh karena engkau. Dan hari ini aku berani bersaksi memenangkan jiwa buat kerajaan surga untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus sampai Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah diberkati, mari katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap persembahan bisa dimasukkan ke dalam kotak. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dalam sukacitaku kembali akan sorak-sorai